Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Yes. Bab 2241. Apa? Kamu bahkan bisa berlatih teknik air tearing, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tang Zichen berkata, datanglah dengan namamu, aku hanya ingin mencuri bendera darimu, aku tidak ingin menyimpan dendam padamu. Dengarkan baik-baik, namaku Jia Tianyu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen tiba-tiba berpikiran tiga, mengeluarkan pedang dengan satu tangan dan pedang dengan tangan lainnya, sementara pada saat yang sama tubuhnya secara internal mengoperasikan hukum besar pergeseran bintang. Tidak ada satu orang pun di alam abadi bumi yang dapat melakukan tiga kegunaan dari satu pikiran, dan belum tentu ada satu pun di alam surgawi. Dari jauh, Kapten Ming Cheng, yang menonton, melihat Tang Zichen memegang senjata di masing-masing kedua tangannya dan berkata, lumayan, dia sebenarnya bisa melakukan dua hal dalam satu pikiran, tapi aku benar-benar khawatir, bahwa dia tidak sebaik berfokus pada satu senjata untuk kekuatan tempurnya. Pada saat itu, asisten kapten itu berkata, Kapten, jika Anda melihat permukaan tubuh Tang Zichen lagi, apakah masih ada lapisan aura yang tersembunyi? Kapten melihatnya, dan tentu saja, dia terkejut, dia bahkan tidak menggunakan dua hal dalam satu pikiran, tetapi 3 kali lipat dalam satu pikiran. Kapten, satu pikiran dan 3 kegunaan ini belum tentu banyak orang di alam surgawi yang bisa melakukannya. Kapten Ming Cheng berkata, ada orang yang dapat melakukannya di alam surgawi, tetapi tidak diketahui seberapa besar kekuatan yang dapat mereka keluarkan. Jika Tang Zichen dapat menggunakan pikirannya 3 kali dan masih mengerahkan kekuatan untuk berkonsentrasi pada satu pikiran dengan masing-masing, maka tidak akan ada orang lain di seluruh alam surgawi. Kapten, saya pikir Tang Zichen menggertak dalam 9 dari 10 kasus, dan dengan 3 penggunaan satu konsentrasi, dan setiap konsentrasi masih harus mengerahkan kekuatan yang dimilikinya ketika hanya satu konsentrasi, bukankah itu setara dengan 3 orang bergabung, masing-masing menggunakan satu senjata? Yah, memang, ini agak mirip dengan 1000 tangan yang legendaris, yang merupakan salah satu metode pertempuran tertinggi. 1 hati, 1000 kegunaan. Sementara kapten dan asistennya sedang berbicara, Tang Zichen dan Dao Immortal, Jia Tianyu, telah bergerak. Bahwa Jia Tianyu mengolah hukum terbesar dari semua, dan dia telah mengembangkan hukum terbesar dari semua, hingga lebih dari 120 lapisan. Dengan ranah Pradao Immortal, menyempurnakan mantra hingga lebih dari 120 lapisan, dia memang seorang yang cukup baik pejuang. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan untuk fokus pada satu hal pada satu waktu seperti Tang Zichen. Saat ini, ketika Jia Tianyu melihat pikiran tunggal dan penggunaan 3 kali Tang Zichen, dia benar-benar terkesan. 2 tangan Tang Zichen, satu tangan menampilkan pedang Dewa Sura dan tangan lainnya pedang Dewa Matahari dan Bulan. Kedua pedang itu digabungkan untuk bertarung dengan Jia Tianyu pada saat yang bersamaan. Namun, Tang Zichen tampaknya berada di bawah tekanan. Apakah itu pedang Dewa Matahari dan Bulan atau sabre Dewa Sura? Dia hanya berkultivasi hingga lebih dari 40 lapisan, tingkat yang jelas tidak cukup dibandingkan dengan Jia Tianyu, yang telah berlatih untuk lebih dari 120 lapisan dengan hukum terbesar dunia. Namun, Tang Zichen bagaimanapun juga adalah Tang Zichen. Pemahamannya tentang Sura Divine Sabre dan Sun and Moon Divine Sword tidak sebanding dengan orang biasa, dan pedangnya digabungkan dan saling melengkapi. Kekuatan yang diberikan dalam situasi seperti itu tidak ada kurang dari berlatih salah satu dari mereka ke 100 lapisan. Namun, bagaimanapun alam Tang Zichen rendah, dan Tang Zichen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika dia melakukannya. Namun, hal baiknya adalah Tang Zichen mengetahui teknik pergeseran bintang, dan setiap kali Jia Tianyu menyerangnya, Tang Zichen beralih ke lawannya. Maka, pertarungan berlangsung selama 10 menit. Jia Tianyu lambat untuk menjatuhkan Tang Zichen, tetapi sebaliknya, karena Tang Zichen terus mentransfer kekuatan serangannya kepadanya, mengakibatkan keunggulan Jia Tianyu semakin rendah.
Berhenti, berhenti, berhenti. 10 menit kemudian, Jia Tianyu mengambil inisiatif untuk berteriak berhenti. Apa? Tang Zichen, lupakan saja, aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Jika kita terus bertarung seperti ini, aku mungkin tidak bisa menang melawanmu, dan jika aku tidak menang melawanmu, aku akan melakukannya membuang begitu banyak energi sehingga saya tidak akan punya waktu atau energi untuk merebut bendera orang lain. Ini hanya masalah membiarkan Anda memilikinya. Jia Tianyu tidak ingin bertarung dengan Tang Zichen lagi. Tang Zichen mengambil bendera dan langsung berlari ke kapten. Kapten awalnya ingin menggerakkan tubuhnya sehingga Tang Zichen tidak dapat memberinya bendera dengan mudah, tetapi melihat bahwa Tang Zichen adalah dewa surgawi dan tidak mudah untuk menang, dia tidak berhasil, lebih keras dan hanya mengambil bendera Tang Zichen dan berkata, Tang Zichen, selamat Anda yang pertama masuk ke 20, saya harap Anda akan terus bekerja dengan baik. Oke, terima kasih Kapten. Namun, Tang Zichen tidak memiliki kepercayaan diri di dalam karena dia baru saja mengalami kesulitan dengan Jia Tianyu, dan pada akhirnya itu hanya karena Jia Tianyu tidak ingin bertarung dengannya, dia lagi bahwa dia mendapatkan benderanya, jika tidak itu tidak terlalu pasti. Pedang Dewa Matahari dan Bulan Tang Zichen dan Pedang Dewa Surah hanya dipraktikkan sangat sedikit, dan itu benar-benar terlalu sulit untuk mengalahkan Dao Immortal. Tidak, aku pasti tidak akan bisa masuk 10 besar, mereka yang bisa masuk 10 besar, semuanya telah mempraktikkan mantra masing-masing dan teknik merobek udara hingga lebih dari 120 lapisan, bahkan jika kekuatanku meningkat pesat setelahnya. Pedang digabungkan, saya masih akan bertahan setara dengan berlatih hingga 100 lapisan itu masih belum mendekati. Selain itu, saya masih surga abadi, saya tersesat di alam, coba tanyakan, bagaimana saya bisa masuk 10 besar. Ini hanya aneh, hanya babak ini, jika bukan karena fakta bahwa Jia Tianyu tidak ingin melawan saya lagi, saya mungkin benar-benar tidak dapat menang melawannya. Selain itu, Kapten juga jelas mengempiskan saya, langsung mengambil bendera saya tanpa mempersulit saya. Tang Zichen sedikit frustrasi, tidak menyangka dia lemah seperti ini. Tetapi pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba melihat bahwa di antara orang-orang lain yang masih bertarung di tempat kejadian, dia melihat satu orang melakukan casting, Surah Divine Blade. Orang itu, menampilkan Surah Divine Saber. Tang Zichen bisa tahu sekilas. Bagus. Tang Zichen sangat gembira. Tang Zichen segera menatapnya. Jika dia bisa, dia ingin melatih pedangnya di tempat dan menaikkan Surah Divine Saber sedikit lagi. Surah Divine Sabre yang ditampilkan orang itu sangat dalam, sudah lebih dari 100 lapisan, setidaknya 130 lapisan. Tang Zichen mengagumi, tetapi pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk hidup dengan ingatan Tang Zichen dan pemahaman ketika dia melihat orang lain melemparkannya, bahkan jika dia tidak bisa belajar banyak dari mereka, dia masih bisa sedikit mengangkat dirinya. Tang Zichen menyaksikan pria itu bertarung selama beberapa menit, kemudian Tang Zichen menutup matanya dan berhenti menonton. Tang Zichen melunakkan dan mengayunkan pedangnya di tempat. Tingkat ke-45 pedang ilahi surah yang telah dipraktikkan Tang Zichen dalam pikirannya hanya setelah satu permulaan. Tang Zichen terus berlatih lapisan ke-46 Surah Divine Sabre, menggunakan wawasan yang baru saja dia peroleh dari mengamati orang lain, dia harus berlatih sebanyak mungkin lapisan. Beberapa detik kemudian, level ke-46 selesai. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, level ke-47 selesai. Pada saat ini, asisten kapten sedang sibuk berteriak, "Kapten, lihat Tang Zichen itu, dia sedang melatih pedangnya di tempat." Sang kapten terkejut, dia dapat menemukan pemahamannya sendiri dengan melihat orang lain melakukan teknik robek udara yang sama, itu luar biasa. Pada saat ini, sang kapten sangat mengagumi, dia belum pernah melihat kejeniusan setingkat ini sebelumnya. Dan jika itu adalah orang lain, tidak peduli seberapa kuat mereka, akan membutuhkan ribuan atau puluhan ribu tahun untuk berlatih air tearing. Teknik menjadi satu lapisan.
Kapten Tang Zichen benar-benar jenius. Dia tidak hanya bisa melatih mantra, dia juga bisa melatih teknik air tearing, dan dia juga bisa menggunakannya 3 kali dalam satu hati. Bakat ini, aku khawatir Sen Medicine adalah bukan tandingannya. Saya yakin tidak akan lama lagi pengobatan Sen akan dikalahkan oleh Tang Zichen, kata asisten Kapten Mincheng. Kapten tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Sekitar 10 menit kemudian, Tang Zichen menghentikan semua yang dia lakukan. Pada saat ini, persepsi di benak Tang Zichen benar-benar kacau, tidak dapat dilanjutkan lebih jauh. Tang Zichen menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Namun, itu tidak buruk, hanya dalam 10 menit, dia telah melatih Sura Divine Blade hingga lebih dari 80 lapisan. Tentu saja, yang disebut 10 menit pendek ini untuk dunia luar, tetapi untuk Tang Zichen, dia memasuki keadaan itu dengan seluruh tubuh dan pikirannya, seolah-olah tidur nyenyak sama dengan tidur biasa. 5 menit tidur nyenyak dibandingkan dengan 1 malam tidur biasa, Tang Zichen hanya memiliki kondisi itu, 10.000 kali lebih banyak daripada perbedaan antara tidur nyenyak dan tidur biasa. Jadi, 10 menit di luar, dan bagi Tang Zichen sendiri, rasanya butuh waktu puluhan ribu tahun. Ketika Tang Zichen membuka matanya, konsep waktu secara alami kembali ke kenyataan. Tang Zichen melihat ke tempat kejadian dan menyadari bahwa babak penyisihan pertama sebenarnya belum berakhir, dan banyak orang masih memegang bendera. Tampaknya jika Kapten Mincheng tidak mengeluarkan air, bagaimana Tang Zichen bisa melewati babak pertama dengan begitu mudah? Pada saat ini, sang kapten berjalan ke arah Tang Zichen. "Kapten, ada apa?" tanya Don Zichen. "Tang Zichen, apakah kamu baru saja merasa seperti berada dalam keadaan luar biasa yang terasa seperti waktu yang lama telah berlalu, tetapi hanya waktu yang sangat singkat berlalu ketika kamu membuka mata?" "Ya." "Kapten, bagaimana kamu tahu?" "Hehe, jangan tanya aku bagaimana aku tahu. Lagi pula, keadaanmu barusan sulit ditemukan dalam miliaran dan diinginkan oleh banyak orang. Aku tidak pernah berpikir akan ada orang jenius sepertimu di pasukanku. Ngomong-ngomong, kamu baru saja melatih Sura Divine Blade sampai level berapa?" "Lantai 86. 86 lantai. Dan berapa lantai Anda sebelumnya?" 40 lapis sebelum itu." "Hanya 10 menit, kamu benar-benar berlatih begitu banyak lapisan." Kekaguman, 10 menit yang baru saja kamu lakukan, kamu merasa sudah berapa lama?" "Rasanya seperti puluhan ribu tahun telah berlalu, tapi begitu aku membuka mata, aku langsung merasa bahwa itu sebenarnya hanya 10 menit." "Puluhan ribu tahun, cek, luar biasa, aku khawatir. Bahkan kakakku tidak bisa dibandingkan denganmu," kata kapten itu. "Adikmu. Kamu tidak tahu." Tang Zichen merasa bahwa saudara perempuan Kapten Mincheng juga harus jenius. Setelah Tang Zichen melatih pedang ilahi Sura ke tingkat ke-86, kekuatannya juga meningkat dengan margin yang besar. Jika dia juga bisa melatih pedang ilahi matahari dan bulan ke tingkat ke-80, lalu jika dia menggabungkan kedua pedang itu lagi, kekuatannya pasti akan luar biasa. Kekuatannya bahkan mungkin sebanding dengan berlatih ke tingkat 150 ke atas. Sayangnya, Tang Zichen melirik ke tempat kejadian, dan di antara mereka yang bertarung, tidak ada yang menampilkan pedang Dewa Matahari dan Bulan. Namun, bahkan jika seseorang merapal Sun Moon Divine Sword, Tang Zichen mungkin masih tidak dapat memasuki kondisi itu lagi. Hanya saja kondisi itu tidak dapat dicapai tidak setiap kali dia ingin memasuki kondisi itu. Setelah 10 menit berikutnya, babak penyisihan pertama akhirnya berakhir. "Selamat, kamu sudah masuk 20 besar." Kapten berkata kepada 20 orang yang mendapat bendera. "Selanjutnya, persaingan untuk 10 besar akan berlangsung. Siapapun di antara Anda tidak lemah tetapi menjadi seorang komandan bukan hanya tentang menjadi kuat. Anda harus memiliki kemampuan untuk memerintah, dan kemampuan untuk beradaptasi di tempat. Jadi, di babak kedua, tidak akan ada lagi persaingan siapa yang kuat. Tidak ada lagi perbandingan kekuatan. Itu
Lalu apa? Di babak kedua, ini adalah kompetisi antara kemampuan memerintah, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Ada keberatan dari semua orang. Tetapi, aku akan memilih seorang komandan, bukan orang yang sembrono. Di babak pertama, kalian semua membuktikan bahwa kalian tidak lemah, tidak perlu bertarung dan akhirnya merusak perdamaian. Di babak kedua, kalian semua menggunakan otakmu. Jika kamu tidak punya otak, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak akan memenuhi permintaanku. Apapun yang dikatakan Kapten, toh aku tidak akan kalah dari siapapun, Sen Medicine berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, tolong ambil pena dan kertas segera. Sekarang saya akan menggambar peta pertempuran. Anda masing-masing akan menjelaskan, dalam situasi ini, bagaimana memimpin kelompok untuk berperang, bagaimana memerintahkan, bagaimana menghadapi tekanan dari adegan. Beri aku 3 jawaban. Setelah mengatakan itu, Kapten menggambar peta militer dalam kehampaan. Semua orang menjawab sendiri. Hati Tang Zichen diam-diam bahagia, itu justru keuntungan baginya. Karena kekuatan bertarungnya ada di sisi yang lemah, jika dia benar-benar mengandalkan pertarungan, dia mungkin tidak bisa masuk 10 besar. Lagi pula, beberapa pertengahan Dao Dewa mengambil setengah dari posisi, Dewa Pertengahan Dao Tang Zichen dalam hal apapun dapat menutupi celah di dunia. 2 jam kemudian, semua orang selesai menjawab. Kapten segera meminta beberapa asistennya untuk menilai, dan jawaban setiap orang disegel dengan nama mereka, jadi tidak ada cara untuk menipu. 1 jam kemudian, beberapa asisten melaporkan, laporkan Kapten, semua 20 jawaban telah dinilai. Bagus, taruh 20 jawaban di depan semua orang, jangan ungkapkan namanya dulu tapi pastikan semua orang yakin sebelum mengungkapkan namanya. Ya. Karena kita tidak tahu siapa, kita tidak akan membawa emosi pribadi kita, kita semua hanya bisa melihat isinya, apakah kita yakin atau tidak. Untuk jawaban pertama, mengenai kemampuan untuk memerintah, tempat pertama dapat skor 95 poin, tempat kedua, 80 poin, dan tempat ketiga, 79 poin, skor. Kapten berkata, semuanya Anda juga datang ke sini dan melihat mereka bersama-sama. Jika Anda merasa bahwa skor dari satu makalah itu tidak masuk akal dan Anda tidak yakin, jangan ragu untuk mengemukakannya, dan hanya jika semua orang setuju barulah nama-nama akan terungkap. Tang Zichen dan yang lainnya datang untuk melihat. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah tempat pertama, jawaban apa yang bisa diberi skor 95. Begitu Tang Zichen melihat tempat pertama, dia tahu itu adalah jawabannya. Haha, saya sebenarnya mencetak 95 poin. Tang Zichen senang di dalam, tetapi wajah Tang Zichen tidak bergerak. Pertama, apakah ada yang keberatan? Kapten bertanya. Semua orang menggelengkan kepala. Sen Medicine berkata, tempat pertama ini sangat mengesankan, setidaknya saya yakin, saya tidak bisa memikirkan rencana yang bagus untuk seorang komandan. Saya juga. Kapten berkata, bagus sekali, lalu tempat pertama dikonfirmasi, lanjutkan ke tempat kedua. Tang Zichen tersenyum dalam hatinya, jika pengobatan Sen tahu bahwa tempat pertama adalah tempat Tang Zichen, dia akan menjadi orang pertama yang tidak yakin, itu sebabnya Kapten tidak mengungkapkan namanya. Setelah itu, satu persatu, semua gulungan dilihat, tidak ada yang keberatan, bahkan jika ada beberapa keberatan, semuanya sudah diselesaikan. Selanjutnya, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, jawaban tentang kemampuan perintah. Asisten menyebarkan 20 jawaban. Semua orang segera pergi ke yang pertama, yang tertulis 98 poin. Wow, setinggi itu. Dan lihat tempat kedua, hanya 75 poin. Begitu banyak perbedaan antara tempat pertama dan kedua. Tetapi ketika semua orang membaca jawaban tempat pertama, semua orang diam. Saya yakin. Saya juga yakin, jawaban orang ini memang bisa beberapa kali lebih cemerlang dari jawaban orang lain. Kata orang banyak. Setelah itu, jawaban ketiga disebarkan,
dan jawaban pertama yang juga lebih dari 90 poin. Pada akhirnya, 3 jawaban diberikan, dan semua orang tidak keberatan lagi. Kapten berkata, sekarang Anda dapat mengungkapkan nama-nama itu. Setelah mengungkapkan nama-nama itu, tolong, 20 dari Anda, jumlahkan skor dari 3 jawaban Anda secara terpisah, dan total 10 teratas akan menjadi komandan yang saya butuhkan. Semua orang menyaksikan dengan gugup ketika asisten itu pergi untuk mengungkapkan nama-nama itu. Dalam sekejap, nama semua balasan terungkap. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah bahwa dalam ketiga tanggapan tersebut, tempat pertama adalah Tang Zichen. Melihat bahwa itu adalah nama Tang Zichen, obat Sen pingsan di tempat. Tang Zichen tertawa dan berkata, Kapten, skor total dari 3 jawaban saya adalah 285. Kapten berkata kepada Tang Zichen, dari sini Anda adalah seorang komandan yang luar biasa, Anda adalah orang yang saya butuhkan, selamat, jadilah komandan. Terima kasih Kapten. Tang Zichen tertawa, pada saat ini semua orang memandang Tang Zichen, hati mereka tidak tahu harus merasa apa, ada keraguan di hati mereka, apakah Tang Zichen ini benar-benar kuat di area ini. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang, semua orang tidak keberatan ketika nama itu tidak diungkapkan sekarang. Sen Medicine sekarang menatap Tang Zichen dalam depresi, dia baru saja memuji tempat pertama itu dan mengaguminya, itu menjijikkan untuk dipikirkan sekarang, tetapi dia tidak bisa mengubah pikirannya. Semua orang melaporkan skor mereka, dan pada akhirnya, 10 besar dirilis. Skor keseluruhan pertama, tentu saja, adalah Tang Zichen. Apa yang tidak diharapkan oleh Tang Zichen adalah bahwa pengobatan Sen benar-benar masuk 10 besar juga, dan menduduki peringkat ke-6 secara keseluruhan. Kapten berkata, mulai sekarang Anda adalah komandan tim saya, dan menurut peringkat skor Anda, Tang Zichen, Anda adalah 1 grup Huahai, Anda adalah 2 grup Barbarian Bull, Anda adalah 3 grup, dan seterusnya on. Baiklah, kalian 20 orang, kalian bisa istirahat dulu, apa yang terjadi selanjutnya bukan urusan kalian. Selanjutnya tinggal 290 orang yang tersisa, bagaimana cara mengelompokkannya? Setelah pengelompokan sederhana, 290 orang itu dibagi menjadi 10 kelompok dengan masing-masing komandan mengelola masing-masing 1 kelompok. Tang Zichen berteriak, 1 kelompok ikuti aku, hahaha. Tang Zichen membawa anggota kelompoknya ke ruang terbuka. Jia Tianyu itu, yang telah mengambil bendera dengan Tang Zichen sebelumnya, sebenarnya juga berada di kelompok Tang Zichen. Kakak Tang urus itu, kata Jia Tianyu kepada Tang Zichen. Haha, saudara Jia, kamu bahkan tidak menjadi komandan, tapi kamu datang ke grupku. Sayangnya, aku berhasil masuk 20 besar, tapi sayangnya, skor totalku tidak masuk 10 besar di babak kedua. Kakak Jia, mulai sekarang, kamu dan aku semua bersaudara. Sopan dan santun, kalau begitu, bagaimana kalau kita tidak ingin lahir pada hari yang sama, tetapi mati pada tahun dan bulan yang sama? Tang Zichen berkata, tidak, kita semua tidak bisa mati. Haha, senang berpikir begitu, tetapi dalam 3 bulan lagi, kita akan pergi ke benua Zan Selatan untuk berpartisipasi dalam operasi untuk memusnahkan setan tua surga, memiliki lebih dari 100.000 tentara iblis. Banyak. Itu benar, ketika saatnya tiba, raja melawan raja, prajurit melawan prajurit, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit, menakutkan untuk dipikirkan. Aku seharusnya tahu bahwa aku tidak akan berpartisipasi dalam perekrutan kali ini. Jia, kata Tianyu dengan penyesalan. Tapi Tang Zichen tersenyum dan berkata itu akan menyenangkan. Tang Zichen juga tahu bahwa setan tua surga memiliki 100.000 tentara iblis, jadi itu pasti tidak bohong, karena sebelumnya di alam abadi bumi, ketika Tang Zichen adalah seorang prajurit kecil di klan Mi memiliki 1.000 atau 2.000 tentara, belum lagi setan tua surga yang agung.
Malam itu Tang Zichen dan anggota kelompoknya makan dan minum secara ekstensif untuk meningkatkan hubungan semua orang dengan baik yang juga diperintahkan oleh Kapten. Pada saat ini, di suatu tempat di barak, Kapten Ming Cheng sedang duduk di meja membaca dokumen. Dokumen ini dikeluarkan oleh resimen, artinya kapten dari berbagai skuadron resimen ke-29 diperintahkan untuk mengintensifkan pelatihan mereka selama 3 bulan ke depan, dan setelah 3 bulan, mereka akan mengirimkan pasukan mereka bersama-sama. Meskipun dia sudah menduganya, sang kapten masih menghela nafas. Dia sepertinya melihat nasib resimen 29 yang baru direkrut, dan tampaknya nasib resimen itu sengit. Namun, ini adalah perintah dari pengadilan abadi. Pengadilan abadi tidak akan mengasihani nyawa prajurit surgawi manapun. Pengadilan abadi hanya ingin melihat hasilnya, yaitu mengalahkan iblis surgawi tua yang merajalela itu. Dan dengan kekuatan mengejutkan dari langit, biarkan seluruh alam abadi bumi, yang bodoh dan tidak menganggap serius pengadilan abadi, tahu bahwa pengadilan abadi bukanlah sesuatu yang dapat dipusingkan oleh siapapun. Tepat pada saat ini, seorang wanita masuk dari luar. Wanita ini masih mengenakan seragam militer, meskipun seragamnya polos tetapi tidak bisa menyembunyikan sosok cantiknya, dan kemudian melihat wajahnya itu sangat halus dan cantik. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" Wanita itu masuk dan sibuk tersenyum memanggil. "Adik perempuan, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saudaraku, tidak bisakah seorang saudara perempuan datang untuk melihat kaptenku?" "Saudara laki-laki, ngomong-ngomong, saudara, bagaimana prajurit barumu?" Wanita itu bertanya. "Itu tidak buruk." "Tidak buruk apa konsep tidak buruk? Apakah lebih baik dari yang kamu bawa sebelumnya?" "Jangan sebutkan angkatan sebelumnya kepadaku, sebagian besar dari mereka sudah pergi, dan sisa yang masih hidup telah diintegrasikan ke dalam resimen ke-28. Jika aku tidak salah, nasib kelompok aku memimpin sekarang 3 bulan dari sekarang, mungkin sama, dan ketika saya berkumpul hari ini, saya melihat mereka dan memikirkan nasib beberapa bulan, saya tidak bisa menahan tangis beberapa kali. Apalagi masih ada beberapa jenius di antara mereka, memikirkan bakat yang begitu bagus, tapi sayangnya beberapa bulan kemudian mungkin hidup mereka akan mati selamanya, sayang." Wanita cantik itu berkata, "Kakak, perasaan yang luar biasa. Orang yang bisa membuatmu begitu kasihan, pasti bukan seorang jenius biasa, beritahu aku." Kapten Ming Cheng tersenyum pahit. "Memang, saya menemukan hari ini bahwa di tim saya, seorang jenius bernama Tang Zichen sangat luar biasa. Omong-omong, dia juga semacam jenius luar angkasa yang bisa memasuki semacam ruang dalam." "Tidak mungkin." Wanita cantik itu terkejut. "Ya, para jenius yang bisa memasuki ruang dalam, tapi mereka jarang. Seperti yang kita semua tahu, Zhou, makhluk abadi manapun yang mencapai Dewa Emas dan ingin menerobos lebih jauh harus memiliki surat persetujuan dari pengadilan abadi, yang tidak akan pernah mungkin jika pengadilan abadi tidak menyetujuinya. Mereka yang dapat memasuki ruang jauh, di sisi lain, tidak terikat oleh pengadilan abadi." Mendengar kakakku mengatakan itu, aku sedikit tertarik untuk mengenalnya. Akan ada kesempatan, datanglah ke barak saya suatu hari nanti, saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka. "Bagus." Wanita cantik itu mengangguk. Seseorang yang bisa memasuki deep space benar-benar perlu untuk diketahui, karena orang seperti ini tidak terikat oleh ranah pengadilan abadi, dan prospek masa depan mereka tidak dapat diprediksi. Hanya orang seperti ini juga akan lebih merupakan bencana untuk alasan yang dipahami semua orang. Alasan mengapa pengadilan abadi dibatasi adalah karena tidak ingin terlalu banyak orang kuat muncul, dapat menyetujui tidak dapat bertarung, tentu saja mereka tidak takut menjadi abadi di atas Dewa Emas. Keesokan harinya, Tang Zichen dan yang lainnya mulai berlatih.
Pelatihan tentara abadi tidak termasuk kebugaran fisik atau semacamnya, yang disebut pelatihan sebagian besar melatih beberapa keterampilan dalam pertempuran, serta kerja tim, bekerja sama, menganalisis situasi pertempuran dengan cepat, dan membuat strategi melawan musuh sebagai secepat mungkin, baik dalam serangan kelompok atau pertarungan solo. Tentu saja, komandan memiliki tanggung jawab terbesar dalam hal ini, dan sebagian besar anggota tim dilatih tentang cara bekerja sama dengan perintah komandan. Untungnya, Tang Zichen sangat berbakat di bidang ini, jika tidak, dia tidak akan mencetak banyak poin. Sebagai komandan, Tang Zichen harus memahami situasi pertempuran, situasi kekuatan, dan segala sesuatu dari setiap anggota tim di bawah tangannya, sehingga dia dapat membuat strategi komando yang paling menguntungkan di medan perang. Dalam sekejap mata, 2 bulan pelatihan khusus berlalu. Suatu hari setelah 2 bulan, Kapten mengumpulkan 10 kelompok bersama. Semuanya, dalam sekejap mata, 2 bulan latihan khusus telah berlalu. Bagaimana dengan hasil dari 2 bulan latihan khusus ini? Hari ini, bagaimana kalau kita mengadakan latihan? Bagaimana cara berlatih? Kalian 10 grup, masing-masing grup sebagai unit tempur, dan lihat grup mana pada akhirnya yang bisa menjadi pemenang akhir. Masing-masing dari 10 grup Anda memiliki tingkat kekuatan tempur yang berbeda. Beberapa grup paling banyak hanya memiliki 2 dao dewa, sementara yang lain, bagaimanapun, memiliki 4 atau 5 dewa dao. Tetapi perang adalah kelompok, bukan pertarungan tunggal, jadi tidak diketahui kelompok mana yang bisa menjadi juara. Hari ini, mari kita latihan. Ya, ayo pergi, tolong ikut aku ke latihan prajurit surgawi. Kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya mengikuti kapten ke bagian tertentu dari batalion prajurit surgawi, yang merupakan aula besar yang tampak megah. Melapor kepada Jenderal Torai, Letnan Ming Cheng memimpin anggota timnya ke sini untuk melaksanakan latihan, dan saya berharap Jenderal membuka medan latihan untuk saya. Ming Cheng melapor kepada seorang lelaki tua yang tampak kuat di aula utama. Disetujui, kata pria tua itu. Setelah mengatakan itu, salah satu pintu di sisi kiri aula utama terbuka. Anggota tim, tolong ikuti saya ke medan perang latihan. Ya, Tang Zichen dan 300 orang lainnya masuk melalui pintu yang terbuka itu. Semua orang mengira itu adalah medan perang ketika mereka masuk, tetapi setelah masuk mereka menyadari bahwa itu adalah ruangan yang besar. Kapten Ming Cheng berkata, semuanya ini adalah medan perang latihan kelima dari barak pengadilan abadi. Sekarang semua orang tertidur di tempat. Setelah Anda tertidur, kesadaran Anda akan memasuki medan perang. Medan perang ini bukan medan perang yang sebenarnya, itu adalah hanya simulasi. Setelah itu, kalian akan bebas bertarung di medan perang sampai akhir. Sekarang, kalian bersepuluh grup, kalian masing-masing akan memasuki medan perang sebagai satu kesatuan. Pada saat itu, salah satu dari mereka bertanya, Kapten, bagaimana dengan senjata yang kita miliki? Tidak masalah, karena ini adalah medan perang kesadaran. Senjata apapun yang Anda miliki di dalam medan perang. Bahkan orang-orang yang kuat dapat belajar banyak pengetahuan di medan perang kesadaran, bahkan meningkatkan wilayah mereka dan seterusnya. Itu sama dengan medan perang yang benar-benar nyata. Satu-satunya perbedaan adalah jika kamu mati di medan perang kesadaran, kamu tidak benar-benar mati, dan ketika kamu mati, kamu akan bangun di ruangan ini. Dipahami. Pada saat ini, jika Tang Zichen berpikir, itu agak mirip dengan batu memori yang dilihat Tang Zichen di alam fana. Namun, batu memori tidak dapat mengubah struktur di dalamnya, sedangkan medan perang kesadaran ini dapat diubah kapan saja menurut keadegan yang Anda atur. Baiklah, kalian memasuki medan perang. Sekarang medan perang mengatur adegan di hutan dengan radius 50.000 km, Anda 10 grup akan memasuki tempat mana saja secara acak. Setelah itu, terserah grup mana yang bisa menjadi pemenang terakhir. Hanya ketika semua grup lain dimusnahkan, latihan ini akan berakhir. Ya, detik berikutnya, semua orang tertidur di tanah, tetapi kesadaran mereka memasuki hutan.
Tang Zichen sekarang berdiri di bawah pohon besar, dan dia dikelilingi oleh 29 orang, semuanya anggota kelompoknya. Wow, ini sangat nyata. Semua orang berseru, tetapi Tang Zichen tidak terkejut, lagi pula, dia telah melihat batu kenangan di alam fana. Tang Zichen berkata, semuanya, bergembiralah. 10 kelompok sekarang mendarat di berbagai bagian hutan ini, mungkin sangat dekat dengan kita, mungkin sangat jauh. Apalagi 50.000 kilometer tidak terlalu besar, jadi jika Anda hanya berkeliaran di sekitar hutan, Anda mungkin bertemu dengan grup lain. Selain itu, grup kami, hanya 2 Dewa Dao, satu adalah Jia Tianyu dan yang lainnya adalah Beaver Sen. Tim kami adalah yang terakhir dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan. Tang Zichen, jika kamu tahu ini yang terakhir, kenapa kamu masih membolak-balik? Kita hanya memiliki 2 Dewa Dao, bagaimana kita bisa mengalahkan 9 tim lainnya? Tang Zichen berkata, itu belum tentu benar, ini perang, ini bukan pertarungan solo, perang bisa tentang strategi, bisa juga tentang rencana. Kamu adalah kaptennya, kamu mengatakan bagaimana cara bertarung, kami akan bertarung. Pada saat ini, di tempat lain, Senpil menggertakkan giginya dan berkata, kali ini, masuklah untuk latihan. Itu benar, saya akan menyiksa Tang Zichen sampai mati, meskipun itu hanya kesadaran, saya akan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Komandan, tapi Kapten menyuruhmu untuk tidak terlibat dalam pertikaian di ketentaraan. Mata mana yang Anda lihat saya terlibat dalam pertikaian? Latihan itu seharusnya membunuh orang lain, apakah saya harus membunuhnya dengan sangat lembut? Juga, saat kita memasuki medan pertempuran evolusioner ini, kita semua adalah musuh. Tang Zichen bergerak melalui hutan bersama kelompoknya. Komandan, apakah Anda mencari sesuatu? Seorang pria bertanya. Don Zichen berkata, saya sedang mencari medan yang lebih baik. Kamu ingin menggunakan medan. Setiap dewa bisa terbang, dan setiap dewa memiliki kekuatan dan kemampuan magis yang berbeda, jadi medan apapun tidak ada artinya, tetapi pada akhirnya itu adalah pertempuran. Kata wanita bernama Beaver Sen itu. Tang Zichen berkata, saya tidak mencari medan, saya tidak mencoba menggunakannya untuk mengalahkan orang lain, saya memiliki dayung sendiri. Dengan cepat Tang Zichen menemukan tempat yang datarannya tinggi dan mencolok. Tang Zichen, kupikir kamu ingin menemukan tempat tersembunyi, tapi aku tidak menyangka kamu akan menemukan tempat yang begitu mencolok. Tang Zichen tersenyum, yang saya inginkan adalah tempat yang mencolok ini. Apa yang kamu inginkan? Tang Zichen berkata, tentu saja ini pertarungan cepat. Saya akan mengirim sinyal ke langit sekarang agar semua orang dapat melihat dan ketika kelompok lain melihat sinyal ini, 9 dari 10 mereka akan bergegas ke sini, dan kapan kelompok-kelompok itu bertemu, mereka pasti akan saling bertarung, dan ketika mereka hampir selesai, kami akan keluar dan melakukan pekerjaan. Saya akan punya rencana lain ketika saya tiba, dan saya pikir jika semuanya berjalan dengan baik, saya harus dapat memusnahkan sebagian besar kelompok segera. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengirimkan sinyal. Tiba-tiba, kelompok-kelompok di hutan yang jauh, melihat sinyal itu, segera bergegas menuju arah ini. Selama beberapa menit berikutnya, 9 kelompok lainnya semuanya tiba di tempat Tang Zichen mengirimkan sinyalnya satu demi satu. Di sela-sela itu, 9 kelompok saling bentrok. Dan saat ini, kelompok yang dipimpin oleh Tang Zichen sedang bersembunyi di dekatnya. Komandan, sekarang 9 kelompok itu semuanya bercampur, apa yang harus kita lakukan? Biarkan mereka bertarung, kita akan keluar lagi ketika kita mencapai kelompok terakhir yang tersisa, saat itu, mereka akan sangat terkuras sehingga kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ketika kita bertarung sampai akhir, pasti hanya akan ada beberapa dewa pertengahan Dao terkuat yang tersisa, kelompok kita, hanya aku dan Beaver Sen adalah dewa Dao, dan itu hanya dewa Pradao, bahkan jika kita kelelahan, dari pertengahan Dao Immortals, akan mudah berurusan dengan kami, kata Jia Tianyu.
Tang Zichen berkata, apakah masih ada aku? Aku akan bergabung bersama. Baiklah, mari kita tidak banyak bicara sekarang, biarkan mereka bertarung. Jika kita menemukan pelarian, kita akan keluar dan memblokir mereka. Tanyakan apakah mereka bersedia bergabung dengan kita. Jika tidak, bunuh mereka di tempat. Jika demikian, biarkan mereka hidup dulu. Ya. Benar saja, ketika kesembilan kelompok itu berkelahi, beberapa kelompok melihat komandan mereka tewas dan melarikan diri. Tang Zichen dan yang lainnya segera mengejar mereka untuk menghentikan yang melarikan diri. Jumlah pelarian biasanya kecil, paling banyak lebih dari 10, dan kebanyakan dari mereka mati dalam perkelahian. Apakah kalian ingin segera mati, atau kalian memilih untuk bergabung dengan kami? Tanya Don Zichen. Apakah kamu bercanda? Kita sekarang 10 kelompok, kita masing-masing bertarung dalam pertempuran kita sendiri, dan pada akhirnya hanya ada satu pemenang. Benar, itu sebabnya aku memintamu untuk bergabung dengan kami. Jika kamu tidak setuju, matilah sekarang. Jika kamu setuju untuk bergabung dengan kami, kamu akhirnya bisa menyerah kepada kami tanpa mati, dan latihan ini akan berakhir seperti biasa. Kamu benar-benar bisa menggunakan kematian. Menyerah saja. Tentu saja. Tapi kapten dengan jelas mengatakan bahwa latihan hanya akan berakhir ketika hanya kelompok terakhir yang tersisa. Jika kalian semua menyerah kepada kami, kelompok kalian secara alami akan pergi. Baiklah, jangan salahkan aku karena tidak memberi kalian pilihan, baik mati sekarang atau menyerah padaku. Komandan kalian sudah mati, dan kalian hanya 10 orang tersisa di grup Anda. Anda tidak akan memenangkan latihan ini. Selusin dari Anda memikirkannya, terlalu mencekik untuk dibunuh dengan leher Anda dipotong hidup-hidup, jadi sebaiknya Anda menyerah pada akhirnya dan mengakhirinya. Baik, aku akan bergabung denganmu, tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan membunuh kami ketika kamu mencapai kemenangan terakhir pada akhirnya. Selama kamu menyerah, kamu tidak akan membunuh. Kita semua adalah musuh dalam latihan ini, tetapi ketika kita keluar, kita semua adalah saudara di tim yang sama. Baik, untuk kata-katamu, kami akan bergabung denganmu. Begitu saja, tim Tang Zichen bertambah lebih dari selusin orang. Setelah itu, terus-menerus ada kelompok lain yang melarikan diri, jadi Tang Zichen dan yang lainnya keluar untuk mencegat mereka dan membiarkan mereka bergabung, atau hanya membunuh mereka, dan hampir semua prajurit kecil yang melarikan diri memilih untuk bergabung dengan kelompok Tang Zichen. Beberapa jam kemudian, kelompok Tang Zichen memiliki total lebih dari 70 orang. Tang Zichen telah menyerap lebih dari 40 tentara yang melarikan diri dari kelompok yang kalah, dan kekuatannya langsung meningkat. Pada saat ini di medan perang campuran, hanya 3 orang terakhir yang tersisa. Ketiga orang ini, yang masih bertempur sampai mati, berpikir bahwa hanya 3 dari mereka yang tersisa di seluruh medan perang. Lagi pula, 9 kelompok baru saja bertempur. Pertempuran campuran, tidak ada yang peduli untuk menghitung apakah itu 10 kelompok atau tidak. Ketiga orang itu berjuang sangat keras, pada akhirnya 2 dari mereka mati, hanya 1 yang tersisa. Yang masih hidup tertawa terbahak-bahak, aku menang, 8 kelompok kita menang, hahaha, sekarang tinggal 1 orang yang masih hidup di seluruh medan pertempuran, hahaha. Tepat pada saat ini, mengintai dalam kegelapan. Tang Zichen memberi perintah pergi dan musnahkan dia. Ya. Lebih dari 70 orang menyerbu dan mengepung komandan grup 8 itu. Kalian, dari mana kalian berasal? Bukankah mereka semua sudah mati? Apakah hanya aku yang tersisa? Komandan grup 8 itu melihat begitu banyak orang bergegas keluar, seluruh tubuhnya bodoh. Tang Zichen tertawa, saudaraku, kamu salah, kelompok kita bahkan belum mulai berkelahi. Apa yang terjadi di sini? Bukankah kamu hanya memiliki 10 tim bertarung di sini? Sudah beberapa jam bertarung. Hahaha, matamu yang mana melihat 10 kelompok berkelahi di sini, tapi jelas 9 kelompok, dan kami tidak pernah terlibat. Juga, setelah kematian beberapa komandan kelompok, para skirmisher yang melarikan diri dicegat olehku.
Sekarang kamu, satu-satunya yang tersisa, saya pikir sudah waktunya untuk mengakhiri perang. 8 komandan kelompok dengan bodohnya terperangah di sana, merasa seolah-olah mereka telah ditipu, tetapi 9 kelompok bercampur dengan 10 kelompok bercampur dengan 10 kelompok itu benar-benar tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan semua orang bertarung, dan tidak ada yang menghitung berapa banyak orang yang ada. Tang Zichen memberi perintah bunuh untukku. Ya, tiba-tiba, semua orang berkerumun. Komandan tim 8 sudah kelelahan, dikepung begitu banyak kawanan lebah, dan dia terbunuh dalam waktu 10 menit. Kali ini, hanya ada satu kelompok yang tersisa, Tang Zichen. Tang Zichen berkata, sekarang, mereka yang tidak ingin mati bisa menyerah padaku, setelah kamu menyerah, latihan ini akan selesai. Prajurit kecil yang bergabung dengan Tang Zichen sebelumnya berlutut dan menyerah. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, semua orang menghilang ke dalam hutan dan terbangun di sebuah ruangan. Tang Zichen, latihannya benar-benar selesai. Hahaha, kita telah memenangkan kemenangan terakhir, kata Jia Tianyu. Ya, Tang Zichen, kami tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi pada akhirnya, kami adalah pemenangnya. Beaver Sam juga berkata dengan gembira. Ketika Tang Zichen keluar dari ruangan, kapten sedang menunggu di luar di aula utama, dan orang-orang yang telah terbunuh sebelumnya telah bangun dan berdiri di aula utama. Melihat Tang Zichen dan yang lainnya keluar, kapten berkata, kembali ke barak dulu. Setelah kembali ke barak, sang kapten langsung fokus. Berdiri tegak. Kapten melirik kerumunan dan berkata, semuanya, saya umumkan bahwa kelompok yang memenangkan kemenangan terakhir dalam latihan militer ini adalah satu kelompok. Seseorang mendengus, itu adalah Senpil. Kapten berkata, Senpil, apa yang kamu senandungkan, apa yang harus kamu katakan? Kapten, saya tidak yakin, kata Senpil. Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Tang Zichen secara langsung, jadi mengapa kamu tidak yakin? Sen Medicine berkata, Kapten, Tang Zichen ini jelas curang. Oh ya, betapa curangnya. Sial, aku sekarang tahu apa maksud tercela yang dia lakukan. Begitu kita semua memasuki medan perang latihan, Tang Zichen dengan sengaja mengirimkan sinyal untuk memancing semua kelompok ke lokasi yang sama. Akibatnya semua kelompok kita bertemu dan tidak bisa kontrol pertempuran satu sama lain. Tang Zichen, bagaimanapun, tidak bergabung dengan medan perang, tetapi bahkan bersembunyi di kegelapan, dan itu juga beberapa kelompok kami meninggalkan. Dia bahkan mengancam untuk bergabung dengan mereka atau dia akan segera membunuh mereka. Akhirnya, ketika hanya ada satu orang terakhir yang tersisa di medan perang, Komandan Grup 8, dia bahkan melarikan diri. Saya rasa ini bahkan bukan kemenangan untuk Tang Zichen, dan menurut saya tidak banyak orang akan diyakinkan jika dia tidak membatalkan skornya untuk yang satu ini. Bersambung.